Ini kita akan bahas syubhat ke-17. Dinyatakan mereka mempunyai pengertian infak persenan itu memberatkan dan bid'ah, sehingga tidak mau mengeluarkan infak persenan. Kepahaman kita, kata mereka, infak fisabilillah, enggak bahas infak persenan dia. Infak fisabilillah ini bahasanya dikaburkan. Infak fisabilillah adalah perintah Allah dan Rasul berdasarkan dalil-dalil, ada 7 dalil, nanti kita bahas di belakang. Kita luruskan ini dulu ta'dilnya. Infak adalah ibadah maliyah. Maliyah itu malun, ibadah berupa harta. Ibadah itu ada maliyah, ada badaniyah. Nih istilah dari para ulama. Badaniyah itu badan, yang pergerakan badan kita. Contohnya apa? Sholat, puasa, itu badaniyah. Ada ibadah maliyah. Maliyah itu harta, uang. Ada badaniyah maliyah, apa? Haji, berangkat sak hartanya sak badannya, fisik. Nah, infak ini ibadah maliyah, harta, yang juga harus mengikuti aturan syariat, sunnah Nabi. Karena disebut ibadah, walaupun ini diistilahkan ghairu mahdhah, tapi ini ibadah. Ibadah itu harus mengikuti sunnah Nabi. Karena orang mengikuti atau orang menyatakan syahadat kepada Nabi, konsekuensinya adalah ittiba, mutaba'ah. Katakan ta'atuhu fima amar. Syahadat, bersaksi Nabi itu utusan Allah, harus mentaati perintahnya Nabi. Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wazzajar. Menjauhi larangan Nabi. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kecuali mengikuti syariat. Itu konsekuensi orang mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah yang membawa risalah. Kita nggak boleh bergerak dalam urusan ibadah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti ini infak harus mengikuti sunnah Nabi. Dalilnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi, ikuti aku. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fi fa huwa raddun." Siapa yang membuat perkara baru, cara-cara yang baru, apakah menambah, mengurangi atau mencampuri sesuatu yang sudah ada di dalam syariat, dalam perkaranya Nabi, urusan Nabi, ditambah, dikurangi, dicampuri, maka amalan tersebut raddun, ay mardudun. Enggak usah diteruskan, mardudun saja. Raddun, mardud. Raddun ala sahibih, maknanya para ulama, dikembalikan ke pelakunya. Paen moh aku, kata Gusti Allah, saya enggak mau. Ambil kamu sendiri, bawa sana. Unzuru idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal indahum jazaa. Hadis kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini sudah sangat familiar. Apa familiar? Sangat lunak di telinga kita. Maka walaupun itu lunak suaranya, perlu sekarang diperdalam prakteknya. Harus betul-betul sesuai. Sedangkan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, itu meliputi satu sebab musababnya. Sebab musabab suatu ibadah harus diikuti. Contoh, mengeluarkan zakat karena hartanya sudah nisab. Itu namanya sebab. Nisab harus mengeluarkan zakat. Ada sebab. Kenapa Anda mengeluarkan zakat? Karena sudah nisab, sudah sampai kepada batas tertentu. Kenapa Anda sholat 2 rakaat?
masuk masjid ketika ada di masjid? Jawabannya, karena saya harus tahiyatul masjid, menghormat masjid. Sebab musababnya harus diikuti, namanya mutaba'ah. Kemudian al-jinsu, jenisnya. Misalkan zakat fitrah berupa makanan pokok, harus sama, jenisnya harus diikuti. Jumlah, misalkan 2,5% zakat emas perak, 10% atau 5% untuk zakat panenan. Sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat, harus persis. Kalau sudah ada hitungan, hitungannya diikuti. Nggak boleh sekali-kali sholat maghrib 4 rakaat, 5 rakaat, nanggung ini masa 3 terus, bosen, nggak diterima. Harus diikuti jumlahnya berapa. Kemudian kaifiyah, caranya, cara berwudu, wajah dulu, kemudian tangan dan seterusnya. Nggak boleh dibalik, kaki dulu, tangan baru wajah. Harus diikuti, cara-caranya harus persis. Waktunya, zamannya, zakat mal setahun sekali, zakat panenan tanaman setiap panen dan seterusnya. Waktunya ditentukan. Idul menyembelih korban pada saat Idul Adha, waktunya diikuti. Kemudian tempatnya, al-makan. Seperti pengambilan zakat dilakukan di kawasan muzakki, lalu diberikan kepada orang fakir miskin di sekitar situ. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di situ, dikasihkan ke orang miskin di sekitar situ. Itu namanya tempat. Itikaf di mana? Itikaf di dalam masjid. Nggak boleh itikaf di dalam gua. Walaupun guanya kayak masjid. Nggak ada gua dibikin kayak masjid, itu ada. Tapi kalau guanya memang masjid, nah baru boleh. Sekarang orang mengikuti sunnah harus mengikuti 6 itu. Gitu 6. Karena definisi bid'ah. Tadi kan ditanyakan, dipermasalahkan bahwa infak persenan itu bid'ah. Disalahkan kalau kita menyatakan infak persenan itu bid'ah. Sekarang kaidah bid'ah ini sudah masuk dalam cai, makalah cai, bolak-balik. Lah kok ngerti? Iya, yang masukkan saya. Pelakunya. Dan ini kaidah bid'ah yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Selama ini kita bertahun-tahun bid'ah, alergi bid'ah. Alergi kalau disebut bid'ah wes panas dingin di sana. Disebut apa yang bid'ah sudah enggak senang. Tapi permasalahannya adalah alergi dengan bid'ah tapi belum ngerti jelas definisi bid'ah, sehingga tidak bisa mempraktekkan definisi bid'ah. Al bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah. Itu sebuah ibrah, gambaran tentang cara-cara di dalam agama. Tariqah, cara-cara ibadah, tariqat dalam agama. Mukhtara'ah, yang bikinan baru. Yaitu tadi mencampuri, menambahi, mengurangi atau bikin model baru. Tandingan. Tudahi asy-syar'iyyah, menyamai syariat. Artinya ada yang sudah jadi dalam syariat, sudah ada dalilnya. Nah, ini bikin baru, menyamai, menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha at-taqarrub ila Allah. Yang dituju dalam menjalankan tariqat ini adalah untuk taqarrub kepada Allah. Dia model baru. Dengan kaidah ini syirik pun masuk. Syirik itu kaidah bid'ah juga, cuma bid'ah model syirik. Kenapa? Karena orang kafir bilang, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ini kami nyembah patung ini, kata orang kafir Quraisy, ini model baru. Tujuan kami ini untuk mendekat kepada Allah. Nah itu bahaya, makanya berhati-hati. Memang tidak semua bid'ah syirik, tapi ada bid'ah yang
Syirik, dia cari model baru. Dia beribadah kepada Allah maksudnya, tapi lewat perantara patung. Dia yakini haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah syafaat kami di sisi Allah. Sekarang kita praktekkan, kita coba kaidah ini kita bandingkan atau kita praktekkan kepada sedekah persenan. Sedekah persenan adalah sedekah sunnah yang diwajibkan, menyerupai zakat dalam 3 hal. Nih tadi kan kaidahnya, kalau menyerupai yang ada syariatnya itu hukumnya apa? Bid'ah. Ini betul-betul menyerupai. Pertama, dia diwajibkan, ya, mewajibkan sedekah sunnah sebagaimana zakat. Terus dalam kaifiahnya, satu dalam sebab musababnya. Zakat wajib dikeluarkan ketika harta mencapai nisab tertentu. Kalau emas kamu sudah 85 gram, perak kamu sudah 595 gram, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Begitu pula infak persenan, dikeluarkan ketika nilai kepemilikan hartanya mencapai nisab tertentu. Kita nggak bicara jumlah nisabnya, tapi caranya. Ketika siapa yang memiliki harta nilai sekian sampai sekian, maka setiap mendapatkan rezeki supaya mengeluarkan sekian. Nah itu namanya menyerupai. Satu, sebab musababnya. Kalau hartamu sudah sampai sekian, maka kamu keluarkan sekian. Sama dengan kalau emas kamu sudah sampai 85 gram, maka keluarkan 2,5%-nya. Sama enggak? Sama. Namanya tudahi asy'ariyah, menyerupai yang diwajibkan oleh syariat. Yang kedua, jumlah zakat yang harus dikeluarkan diantaranya 2,5% untuk sedekah. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan diantaranya 2,5% untuk zakat emas dan perak, 5% atau 10% untuk zakat tanaman. Begitu pula sedekah persenan, ada kalanya 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Coba yang miripnya di mana? Ketika orang punya emas itu punya uang. Ketika orang punya rezeki panen, jumlahnya sekian, harus dikeluarkan sekian persen. Nah, sama ini, mendapatkan rezeki karena sudah sampai nisab ini, maka keluarnya berapa? 10%. Ada kalanya 10%. Yang dulu 10% ngacung amal soleh, bahasa lama 10%. Itu. Yang 7,5% bertahun-tahun. Yang 5%, 2,5%. Dulu. Yang ketiga, waktunya. Zakat wajib dikeluarkan setahun sekali. Zakat tanaman wajib dikeluarkan setiap panen. Begitu pula infak persenan wajib dikeluarkan setiap kapan? Setiap mendapatkan rezeki. Sama. Panen bukan rezeki memang. Sama. Nah, itu. Berarti ini jelas menyamai zakat. Padahal yang diwajibkan itu hanya zakat. Sedekah sunnah Rasulullah tidak pernah mewajibkan dan tidak pernah membatasi jumlahnya semampunya. Menurut kaidah di atas, berarti infak persenan hukumnya bid'ah karena diwajibkan dan menyerupai zakat dalam 3 hal: sebab, jumlah, dan waktu. Pada kenyataannya, ini tadi kan dikatakan mereka menyatakan itu bid'ah, artinya kan padahal enggak. Maksudnya kan begitu. Nah ini, kalau Anda ngerti kaidah bid'ah dan ngerti
tata cara mengukur bid'ah dan tidak, ini sudah jelas pasti ini bid'ah. Ini. Kemudian memberatkan apa tidak? Mereka bilang ini memberatkan katanya. Ini memberatkan. Padahal enggak, kan gitu maksudnya. Sekarang kita buktikan. Pada kenyataannya banyak di antara jamaah Jokam yang merasa berat dengan penarikan infak persenan. Namun mereka enggan berkeluh kesah karena infak persenan menjadi tolok ukur kepahaman jamaah Jokam dan dianggap sebagai sambungnya jamaah dengan imam, serta menjadi penentu surga neraka jamaah Jokam. Tiga hal inilah yang membuat mereka ketakutan. Jadi wabot berat. Coba kalau mau fair, tanyakan benar. Mereka nggak berani, soalnya apa? Sudah terdoktrin. Apa terdoktrin itu? Dikasih pemahaman bertahun-tahun terus diisi, seakan-akan ini adalah sambung. Ya, siapa yang rezekinya yang persenannya tidak lancar, orang paham ini, nggak paham ini. Jamaah sing orang paham. Tapi nek persenan lancar, sedekahnya lancar, orang sambung nggak apa-apa. Sambung jarang sambungnya nggak masalah, paham ini. Nah kan berarti kan tolak ukur kepahaman ini. Lalu sambung, katakan ini sambungnya jamaah ini persenan itu. Lalu surga neraka. Nah, itu. Surganya di situ, nerakanya di situ. Di samping penarikan infak persenan, masih banyak lagi penarikan dan jatah-jatah tambahan lainnya. Setiap daerah dan setiap kelompok bisa berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tempatnya masing-masing. Ini ngarang apa benar? Nyata apa enggak? Kadang-kadang di kelompok itu seret gitu, orang yang 8 dan 10. Banyak. Itu kalau sampai nggak diisi, berarti apa? Kepahamannya kurang, sambungnya nggak tertib, berarti surganya. Makanya banyak yang guyonan itu belakangnya. Kalau dulu apa? Ibaratnya itu kontrak surga kan? Surga sudah kita kontrak, sudah bayar tiap bulan. Ini kapling. Beberapa ini jelas ya. Kalau ini untuk membuktikan ya lihat ke bawah. Dan insya Allah yang ada di sini semua merasakan. Itu Pak Imda juga bilang, saya menyesal bertahun-tahun menarik. Itu ada orangnya nih. Nah, ada di tengahnya. Saya menyesal sekali ingat ru'yah saya yang miskin, yang harusnya dibantu. Ya, bulan ini nggak bisa bayar, masih disuruh bayar bulan depannya. Padahal kaedahnya zakat itu, ya, orang miskin melarat itu disebut apa? Muzakki apa mustahik? Mustahik, bukan muzakki. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ini sunnah, diwajibkan. Lalu ada orang tidak mampu, dianggap hutang. Astagfirullahaladzim. Zakat itu bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak. Yang tidak mampu justru dibagi. Ini sunnah, diwajibkan, yang tidak mampu utang. Nah apa buktinya? Nah, itu suruh bayar bulan depan itu, suruh ngerokok itu. Nah, itu berarti dianggap apa? Dianggap ini. Apakah seperti ini tidak memberatkan? Ya memberatkan lah. Namanya wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa pemimpin yang memberatkan ru'yahnya, nanti oleh Allah diberatkan juga. Makanya Pak Imkel nyun sewu amal soleh, bisa disadarkan. Boleh pulian. Beberapa penarikan zakat dan infak yang diwajibkan dalam Islam, diantaranya zakat mal, emas, perak dan seterusnya.
Kemudian zakat zuru' panenan, zakat hewan ternak, zakat fitrah 1/5 dari ghanimah hasil jarahan perang, itu diantaranya. Selain dari itu berarti sunnah. Nanti kita akan membahas khusus namanya ma'akhid al-amwal, pengambilan harta untuk sabilillah itu dari mana saja. Ya, kita rinci. Yang jelas infak persenan itu bid'ah dan itu sunnah, asalnya diwajibkan. Adapun sedekah sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintah dan memberikan semangat, bukan perintah wajib sebagaimana zakat, dan beliau tidak membatasi jumlahnya, melainkan hanya semampunya. Penarikan sedekah sunnah itu dilakukan hanya ketika diperlukan saja, seperti menjelang perang, membantu fakir miskin yang datang ke Madinah, membantu daerah yang kekeringan dan sejenisnya. Contoh dalil terlampir. Dan nanti kalau ada waktu kita bacakan insyaallah belakang. Artinya gini, untuk sedekah sunnah Nabi nggak pernah membatasi jumlahnya. Kalau Anda ingat contoh ketika menjelang perang Tabuk, Nabi memanggil sahabat untuk sedekah. Khalifah Utsman sedekah, Abdurrahman bin Auf sedekah. Ya, Khalifah Utsman berapa ratus ekor unta, Abdurrahman bin Auf berapa ribu dinar. Sampai dalam kejadian yang lain ada orang Ansor yang dia bawa sedekah hanya 1 genggam kurma karena mampunya segitu. Nabi tidak membatasi, itu sedekah sunnah, tidak membatasi jumlahnya, mampunya segimana itu dilakukan. Lalu takdil dalil-dalil yang dijadikan dasar syubhat di atas. Dalil pertama, wa anfiqu fisabilillah, berinfaklah kalian untuk sabilillah. Ayat ini bukan dalil untuk pembatasan jumlah sedekah sunnah atau mewajibkan sedekah sunnah seperti persenan. Ini kan untuk mendalili persenan. Wa anfiqu fisabilillah, berinfaklah kalian dalam sabilillah. Artinya persenan pakai dalil ini. Maka kita nyatakan ini bukan dalil untuk memberikan batasan dan mewajibkan sedekah sunnah, bukan. Dalil ini adalah dalil umum untuk sedekah pembiayaan kegiatan sabilillah seperti biaya perang membela agama Allah. Perhatikan penjelasan dua sahabat Nabi yaitu Hudzaifah dan Abu Ayyub. An Hudzaifah, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, qala nazalat fin nafaqah. Qala, berkata Hudzaifah, ayat ini turun di dalam masalah pembiayaan, biaya, contohnya biaya untuk peperangan, bukan untuk membatasi jumlah harus sekian persen, terus wajibnya wajib mutlak. Kalau tidak mampu harus hutang misalkan, itu tidak. Dalil yang kedua itu penjelasan dalam riwayat hadis Tirmidzi, langsung di akhir hadis saja. Wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Fakanat at-tahlukah, wala tulku, janganlah kalian menjatuhkan biaidikum dengan tangan-tangan kalian ila tahluka, pada kerusakan. Fakanat tahluka, ada apa kerusakan itu? Al-iqamah, menetap, tidak mau berangkat membela agama Allah. Alal amwal, menetepi harta, kebun. Wa islahiha, dan memperbaiki kebun, harta. Wa taraknal ghazwa, dan meninggalkan berjuang membela agama Allah, berperang membela agama Allah. Jadi ini kalau melihat rujukan dari hadis maupun penjelasan para ulama, ini berkenaan dengan infak untuk pembiayaan
sabilillah. Tapi di sini tidak ada atau tidak bisa dijadikan dasar memberikan batasan jumlahnya, nggak bisa. Begitu juga ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Ayat ini juga bukan dalil untuk pembatasan jumlah sedekah sunnah atau mewajibkan sedekah sunnah seperti persenan. Jadi dalil pertama, sekarang dalil kedua. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hilang. Ayat ini juga bukan dalil untuk pembatasan. Jelas gak, Zara? Tes. Bukan sedekah sunnah seperti persenan. Adalah untuk zakat maupun sedekah sunnah yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jurayj dalam tafsir Ibnu Jarir. An Ibnu Jurayjin qauluhu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, qala Ibnu Jurayj minaz zakah wat tatawwu. Jadi ini kita kembalikan ayat-ayat ini kepada pengertian yang benar. Jangan sampai dijadikan pembenaran. Ayat diambil, diartikan sendiri untuk membenarkan kesalahan. Jadi ayat yang kedua ini amfiku mimma razaqnakum, ini zakat atau sunnah, dan di sini tidak ada batasan jumlah. Kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka untuk sedekah, untuk membersihkan, mensucikan dari dosa-dosa. Ayat ini juga bukan untuk pembatasan jumlah sedekah sunnah atau mewajibkan sunnah. Ayat ini berisi tentang ajakan memberi sedekah sebagai kafarah untuk melebur dosa-dosa, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat sebelumnya tentang dosa sebagian sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa uzur. Sudah disebutkan ayatnya, yaitu dalam ayat di samping mereka bertobat, mereka juga diperintahkan untuk sedekah. Tidak ikut perang itu dosa besar, sehingga tidak cukup hanya bertobat, tapi juga diikuti sedekah untuk melebur dosanya. Ayat ini 103, dalam 102 diterangkan itu tentang orang-orang yang tidak ikut perang. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim, orang-orang yang lain telah mengaku melakukan dosa. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah, mereka telah mencampur amal baik dan yang lain dengan yang lain, yaitu amal jelek. Asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menerima tobat atas mereka, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Lalu ayat berikutnya, ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan. Sesudah mereka bertobat supaya bersedekah. Ini contohnya. Ka'ab bin Malik itu termasuk yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur, yaitu kenaan dalam ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu, 3 orang yang tidak ikut perang. Qala fi akhiri hadithi inna min taubati, sesungguhnya termasuk taubatku Ka'ab bin Malik an khali'a, agar mencabut aku mimali dari hartaku sedekatan, sebagai sedekah ilallah wa rasulih, pada Allah dan Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amsik ba'da malik, tahanlah sebagian harta kamu,
jangan kamu sedekahkan semua. Fahuwa khairul lak, demikian itu lebih baik bagi kamu. Artinya ayat ini tidak boleh dipakai pembenaran sedekah persenan, karena ayat ini alurnya orang berdosa besar lalu disuruh bertobat, lalu disuruh sedekah agar dosanya lebur. Ini bukan bicara masalah sedekah sunnah diwajibkan lalu ditentukan jumlahnya, kan? Begitu juga wajahidu bi amwalikum infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah ringan atau berat, membelalah dengan harta dan diri, harta dan tenaga. Ayat ini juga bukan dalil untuk pembatasan jumlah sedekah sunnah atau mewajibkan sedekah sunnah seperti persenan. Akan tetapi ayat ini turun ketika para sahabat merasa berat untuk berangkat menuju perang Tabuk. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk berangkat dalam kondisi apapun, kecuali yang uzur karena usia tua atau sakit, dan supaya membela agama Allah dengan fisik dan hartanya. Dalil kelima, ya bna Adam anfik unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka aku berinfak kepadamu. Hadis ini juga bukan untuk pembatasan sedekah sunnah atau wajibkan sedekah sunnah seperti persenan, akan tapi menjelaskan tentang ajakan sedekah agar rezekinya lancar, Kalimat subhat berikutnya, infak persenan merupakan ijtihad keimaman berdasarkan hasil musyawarah agar satu-satunya jamaah bisa melaksanakan pembelaan fisabilillah dengan harta mereka sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Adapun penggunaannya untuk kemaslahatan jamaah dan kelancaran Quran hadis jamaah berdasarkan dalil di akhir zaman harus ada uang. Terus kaidah, ini kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Standarisasi pengaturan seorang imam terhadap ru'yah adalah untuk kemaslahatan mereka, mendahulukan kemaslahatan ru'yah. Artinya di sini kesimpulannya, sedekah persenan itu adalah hasil musyawarah lalu diwajibkan, ditentukan jumlahnya untuk kelancaran jamaah. Dia pakai dalil akhir zaman harus ada uang. Terus yang kedua, keimaman mengutamakan kemaslahatan jamaah supaya maslahat jamaahnya. Kita takdil kalimat ini, membentuk keimaman yang resmi dan benar menurut Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Tujuan utamanya adalah menegakkan syariat Allah, bukan untuk membuat syariat sendiri dengan dalih ijtihad yang bermusyawarah. Tadi kan sudah dijelaskan di depan, syariat sedekah yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Nah ini bikin syariat sendiri diwajibkan juga atas dasar ijtihad, dan bermusyawarah. Padahal keimaman yang resmi saja itu tujuan utamanya adalah menegakkan syariat, bukan bikin syariat. Bagaimana keimaman yang tidak resmi? Yang resmi saja harus menegakkan syariat, jangan bikin syariat. Begitu pula pengaturannya, mengutamakan kemaslahatan ru'yahnya, namun bukan bermakna bebas berijtihad walaupun tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Bukan. Dibilang ini kemaslahatan, tapi kalau nabrak aturan itu nggak boleh. Bukan kemaslahatan, itu mafsadah, kerusakan. Kalau nabrak dalil, tidak sesuai dengan dalil, alasannya ini untuk kemaslahatan ru'yah, itu nggak benar. Kemaslahatan itu harus mencocoki dalil juga, mencocoki dalil. Sedekah persenan jelas menyelisih Quran dan sunnah seperti yang telah dijelaskan di atas, dan tidak ada dalam sejarah kepemimpinan Islam yang resmi mewajibkan sedekah sunnah apalagi membatasi jumlahnya. Walaupun ada perintah untuk sedekah sunnah, hal itu hanya dilakukan ketika sabilillah atau baitul mal betul-betul memerlukan dan disesuaikan dengan kemampuan ru'yahnya. Itu jelas?
Kalau masih ada yang iskal ditulis, nanti kita bahas di pertemuan akhir. Seperti yang dibahas di depan. Justru ini sedekah dipersaksikan dan jadi standarisasi. Itu kalau dilihat dari kaidah orang beribadah itu nggak cari persaksian. Beribadah itu apalagi sedekah, tadi habis subuh sudah dibacakan dalilnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau disembunyikan, tidak ada orang tahu, itu justru lebih baik. Ini malah standarnya harus dipersaksikan, harus ditulis lagi. Itu bisa mengundang atau peluang orang nggak karena Allah. Itu sangat jelas. Ada yang malu dia mau nulis sedikit, kadung bercerita penampilannya kayak orang sugih, nulis sedikit malu, akhirnya ditambahi. Ya itu berarti kan melatih orang tidak karena Allah.